sektor pendidikan dasar. Yang pertama, sekitar 23% penduduk usia sekolah itu tidak bersekolah karena putus sekolah. Nah, dikarenakan di sini susahnya dana akses terhadap pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Jadi mereka tuh susah untuk bagian dananya gitu loh, sedikit terkendala di situ. Kemudian yang kedua adalah tingkat pengulangannya adalah 19,8%. Nah, ini tingkat pengulangan tuh maksudnya di sini adalah persentase tinggal kelasnya. Nah, itu masih sangat tinggi ya. Terus kemudian yang ketiga adalah tingkat putus sekolahnya juga lumayan tinggi, yaitu 11,2%. Yang terakhir adalah anggaran pendidikannya adalah 10,7%. Dari anggaran operasional total nasionalnya adalah 51,8%. Jadi dari 51,8 hanya dipakai 10,7. Jadi mereka kurang bisa mengelola dana tersebut di bagian untuk bidang pendidikan terutama, seperti itu. Next. Kita masuk ke pendidikan tarasia. Pendidikan dasar di negara tarasia ini adalah sekitar 6 tahun. Nah, di sini juga tidak ada pendidikan swasta. Kemudian usia masuk sekolahnya adalah 7 tahun, tapi perlu diketahui bahwa beberapa pendaftar itu baru mendaftar sekolah di atas usia 7 tahun, teman-teman, gitu. Kemudian untuk efisiensi internalnya juga masih rendah karena tingkat pengulangan dan putus sekolahnya yang sangat tinggi, seperti itu. Jadi ada kan tadi pemborosan dana itu kebanyakan disebabkan oleh pengulangan itu sendiri, kemudian putus sekolah, seperti itu. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh pemerintah, itu terungkap bahwa tingkat pencapaian siswa, terutama kelas 2 itu 40% lebih rendah daripada rata-rata tingkat prestasi belajar di negara maju. Jadi masih sangat kurang sekali, seperti itu. Kemudian untuk kualifikasi gurunya sendiri bagaimana sih, seperti itu. Nah, guru umumnya itu berkualitas buruk di sini dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Bahkan hanya 10% guru yang dilatih sebelum mereka itu dipekerjakan. Meskipun lebih banyak sekolah pelatihan yang dibuka dengan bantuan-bantuan negara asing, tapi itu masih sangat kurang, seperti itu. Kemudian untuk buku teks sendiri, nah rasio atau perbandingan buku teks yang dimiliki murid adalah sekitar 1:10. Jadi dari 10 murid hanya 1 yang memiliki buku. Itu kan masih sangat minim sekali ya. Hanya 30%, di sini saya tuliskan hanya 35% dari mereka yang memiliki buku. Demikian pula dengan guru yang memiliki buku manual, buku bahan ajar itu juga kurang memadai. Bahkan percetakan lokal industri yang memproduksi buku di sana itu harganya masih sangat tinggi karena mereka memiliki sedikit pengalaman dalam memproduksi itu sendiri. Kemudian isi buku teksnya juga yang mereka punya itu masih kurang selaras dengan kurikulum yang baru. Nah, ini ada satu tambahan lagi, teman-teman, namanya gedung sekolah ya. Gedung sekolah kan juga berpengaruh sekali di sini. Nah, di negara tarasia, bangunan sekolahnya itu kurang kondusif untuk belajar. Bahkan mereka itu belajar di tempat penampungan sementara yang dibangun oleh masyarakat pedesaan. Nah, 30% siswa itu tidak memiliki meja dan 54% kelas itu tidak memiliki kursi untuk gurunya. Nah, itu kan masih sangat kurang ya, minim sekali. Next. Muncullah kebijakan pemerintah yang terjadi saat ini. Sekitar 10,7% dari total anggaran dianggarkan untuk pendidikan. Adapun kebijakan pendidikan pemerintah saat ini itu juga masih kurang jelas dan kurang konkret adanya. Saat ini pendidikan dasar itu digratiskan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, yaitu sekitar 2%. Nah, dengan ini pemerintah tuh mengharapkan adanya perbaikan dan peningkatan dalam bidang pendidikan khususnya. Next. Kita masuk ke justifikasi proyek ya untuk masalah pembangunan. Nah, untuk masalah pembangunan yang harus ditangani itu ada beberapa dari analisis sistem pendidikan yang berlaku di Tarasia ini. Nah, faktor pendukung yang mempengaruhi pendidikan yang berkualitas ya tentunya di Tarasia meliputi yang pertama adalah sikap negatif orang tua terhadap pendidikan karena pembekuan pemerintah pada perekrutan pekerjaan. Jadi banyak orang tua tuh yang berpikir negatif kayak di sini aja cari kerja susah, lalu kenapa harus sekolah tinggi-tinggi begitu.
Kemudian yang kedua adalah persediaan buku, kemudian bahan ajar, kemudian juga sekolah yang kurang memadai. Yang ketiga adalah bangunan dan peralatan mengajarnya itu masih sangat minim, seperti itu. Kemudian yang keempat, pelatihan guru yang kurang memadai menyebabkan adanya inkompetensi. Yang kelima, adanya kurangnya pengawasan dari pemerintah di bidang pendidikan. Kemudian yang keenam, itu status pegawai negeri tetap itu menghalangi penggantiannya dengan guru yang berkualitas. Kemudian yang ketujuh, efisiensi internal yang sangat rendah sebagai akibat dari tingginya angka mengulang dan putus sekolah. Next. Nah, meskipun anggaran yang dialokasikan tadi kan sudah sangat meningkat ya, setiap tahunnya kan sekitar 2%, tetapi persentase yang dialokasikan untuk pendidikan dasar itu tidak meningkat secara proporsional. Anggaran awal itu kan kenaikannya 2% per tahun untuk pendidikan dasar, itu juga tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan penduduk yang banyak gitu, yang tinggi sekitar 2,5% tiap tahun. Jadi itu nggak efektif juga gitu. Mengingat proporsi guru itu juga besar, tidak juga kurang memenuhi syarat yang ada di Tarasia gitu. Proporsi guru tidak memenuhi syarat di Tarasia. Guru harus dilengkapi dengan pelatihan yang membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan pedagogis. Next. Nah, muncul rekomendasi kebijakan pemerintah. Untuk skenario, ini ada 3 skenario yang telah dipertimbangkan untuk perumusan kebijakan baru. Skenario yang pertama, itu kan penghematan interferensi program untuk menurunkan angka buta huruf. Kelanjutan tren saat ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dasar lebih tinggi dari pengeluaran pendidikan dasar. Nah, kemudian penghematan yang dihasilkan itu mendukung interferensi program untuk menurunkan angka buta huruf, yaitu sekitar menurut data itu 36,7%. Tetapi itu juga kurang cukup untuk meningkatkan angka buta huruf di sini. Makanya skenario 1 ini masih kurang puas gitu loh, masih harus ditingkatkan lagi. Kemudian masuk ke skenario 2, yaitu promosi otomatis tanpa meningkatkan kualitas, juga kurang diterima karena tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang kualitas primer dari pendidikan sendiri. Nah, maksudnya itu gimana di skenario 2? Jadi murid itu dinaikkan ke kelas berikutnya. Jadi kan tadi masalahnya di sini banyak yang tinggal kelas. Nah, murid itu dinaikkan ke kelas berikutnya tanpa mengecek bagaimana kemampuan mereka, balance nggak sih gitu. Nah, itu tuh juga kurang efektif, harus dikembangkan lagi. Masuk ke skenario yang ketiga, yaitu peningkatan kualitas untuk menjamin peningkatan kualitas pemasukan buku dan kualitas, maksudnya promosi otomatis dengan peningkatan kualitas di berbagai bidang pendukung. Nah, bidang pendukungnya ini ada buku tadi, kemudian pelatihan guru yang lebih memadai gitu. Jadi tidak cuma dari siswanya yang dikasih buku, gurunya pun juga harus meningkatkan kompetensinya seperti itu. Next. Nah, muncullah hal-hal yang apa sih yang harus diperbaiki gitu loh di negara Tarasia di bidang pendidikannya. Yang pertama, pembangunan infrastrukturnya. Kemudian yang kedua, pelatihan guru yang berkualitas dan kompeten. Mengingat tadi kan angkanya masih sangat kecil sekali. Kemudian yang ketiga adalah persediaan buku dan instruksional yang memadai. Itu kan penting dong. Kalau nggak ada buku, terus kalau bukunya nggak sesuai dengan kurikulum, itu kan pasti mempengaruhi nanti proses pembelajarannya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan guru. Mungkin ini lebih ditekankan lagi, nanti pemerintah lebih mungkin akan membentuk badan pengawas untuk guru atau bagaimana, seperti itu. Kemudian peningkatan proporsional dari primer anggaran dan belanja pendidikan melalui bantuan luar negeri. Nah, ini bisa juga ya ditingkatkan. Kemudian, nah, pengembangan pendidikan dasar yang berkualitas di Tarasia itu harus dilaksanakan secara bertahap. Nggak bisa kita pengen hal tidak dilakukan secara bertahap gitu loh, harus bertahap. Mungkin dari daerah-daerah yang tertinggal, kemudian lanjut lagi ke daerah-daerah selanjutnya, seperti itu. Next. Nah,
tujuan pengembangan dan strategi program. Jadi tujuan pengembangan dari program ini ya terutama adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari pendidikan itu sendiri. Nah, sedangkan tujuan langsungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan promosi otomatis secara bertahap seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui in-service training. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan buku dan bahan ajar sesuai dengan kurikulumnya ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kompetensi guru. Kemudian yang kelima, menyediakan infrastruktur dan peralatan yang memadai. Next. Nah, apa saja sih strategi yang dikembangkan oleh pemerintah? Fokus utamanya yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui in-service training. Tadi kan sempat saya bahas juga ya. Penyampaian in-service training ini akan dilakukan dengan memanfaatkan keahlian dari tenaga terlatih yang terdiri mungkin dari dosen, kepala sekolah, guru senior, pengawas, seperti itu, yang digunakan untuk mereka melakukan pelatihan kepada calon guru nih agar lebih kompetitif seperti itu. Kemudian selain itu in-service training itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru tadi ya. Nah, karena fokus pelatihannya itu ada di pedagogik, makanya pelatihnya itu kan juga tadi dari dosen, guru, dan lain sebagainya. Kemudian dikembangkan juga sekolah latihan guru atau TTS, di sana namanya TTS, dan balai latihan kerja yang dapat digunakan untuk pelatihan guru itu sendiri. Kemudian pusat pelatihannya itu dibagi dan didirikan di masing-masing wilayah, jadi nggak terpusat, tapi disebar gitu loh di masing-masing wilayah agar guru-guru itu benar-benar terjamin untuk pelatihan ini sendiri seperti itu. Next. Nah, bagaimana untuk pengaturan pelaksanaan proyeknya? Ada beberapa lembaga yang dipertimbangkan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pelatihan in-service untuk guru ini. Yang pertama adalah Departemen Pendidikan Dasar. Nah, ini seperti yang saya bahas di awal tadi. Oke. Kemudian seperti yang saya bahas di awal tadi, itu kan ada beberapa lembaga ya yang bertanggung jawab. Yang pertama Departemen Pendidikan Dasar, yang kedua Departemen Pendidikan Menengah, kemudian yang ketiga adalah Satuan Tugas Khusus. Nah, lembaga yang bertanggung jawab adalah Satuan Tugas Khusus, namun dipimpin oleh Departemen Pendidikan Menengah karena departemen ini memiliki pengalaman yang lebih di bidang pelatihan. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dina. Silakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Dela. Selanjutnya ada keluaran dan kegiatan ya, keluaran kegiatan dari pelatihan in-service ini. Nah, tujuan langsung proyek ini adalah untuk melatih 50% guru yang tidak memenuhi syarat literasia melalui pelatihan ini. Nah, output pertama yaitu organisasi gugus tugas yang melaksanakan proyek. Kemudian output yang kedua itu diharapkan seleksi dan pelatihan master trainer. Kemudian pengembangan manual pelatihan. Yang keempat itu pengadaan pelatihan, dan yang kelima itu adalah pengaturan atau akomodasi penginapan. Nah, untuk pengembangan manual pelatihan ini mencakup konten kurikuler dan metode pelatihan yang akan digunakan. Kemudian untuk pengadaan pelatihan ya, ini kayak persiapan mengidentifikasi jenis, kualitas, kuantitas, dan biaya dari peralatan yang akan dibeli gitu. Jadi kayak persiapan lah sebelum adanya pelatihan ini. Dan kemudian itu pengaturan atau akomodasi penginapan itu persiapan untuk pelatihan di tahun berikutnya itu seperti apa. Kemudian ada output kedua yaitu implementasi in-service training. Nah, yang pertama itu adalah seleksi peserta pelatihan oleh panitia pelatihan. Kemudian yang kedua itu pelatihan akan dilakukan selama bulan April dan Mei. Nah, pelatihan yang dilakukan selama bulan April dan Mei ini dibagi menjadi 2 sesi atau 2 batch ya. Yang pertama itu pada bulan April dan yang kedua itu pada bulan Mei. Nah, evaluasi akan dilakukan itu di akhir pelatihan, dan evaluasi lainnya akan dilaksanakan itu 6 bulan setelah pelatihan. Evaluasi lain ini
tujuannya itu untuk memberikan umpan balik pada peningkatan kompetensi dan juga kinerja peserta pelatihan yang sudah dilakukan pada pelatihan sebelumnya gitu ya. Kemudian lanjut pada masukan. Jadi pelatihan akan kompeten bila dilakukan oleh dosen lokal, kepala sekolah dan lainnya. Jadi di sini itu tidak menyarankan juga tidak membutuhkan seperti pelatih khusus gitu, khusus untuk pelatihan ini. Jadi bisa dilakukan dengan dosen lokal, kepala sekolah dan lainnya, karena memang tadi pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru gitu. Kemudian peserta yang ikut pelatihan ini akan diberikan uang saku sebesar $2 per hari dan uang transportasi sebesar $15 setiap perjalanannya. Nah, kemudian total biaya peralatan ya untuk persiapan pelatihan ini ada $260 ya, kurang lebih. Kemudian sebanyak $21.574 itu akan dialokasikan untuk persiapan uji coba, terus evaluasi dan juga produksi manual pelatihan. Kemudian untuk biaya keseluruhan proyek ini 20.269.121 dolar. Nah, untuk guru yang berhasil menyelesaikan pelatihan ini akan diberikan kenaikan 10% dari gaji. Kemudian ada risiko. Risiko ini masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek pelatihan. Untuk masalah yang pertama itu adalah masalah dalam pembiayaan pelaksanaan proyek pelatihan. Karena tadi sudah dikatakan bahwa biaya keseluruhannya itu cukup besar, sehingga untuk pelaksanaan proyek pelatihan itu kurang efektif gitu ya, kurang efektif di biayanya gitu. Biayanya terlalu besar sehingga membutuhkan juga donatur asing dalam pelaksanaan proyek ini gitu. Jadi seperti ada sponsorshipnya, dibutuhkan sponsorship untuk pengadaan proyek pelatihan ini. Kemudian yang terakhir itu ada pemantauan dan evaluasi. Nah, tujuan utama dari pemantauan dan evaluasi ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelaksanaan dan hasil guru dalam jabatan pelatihan di Tarasia. Nah, yang kedua itu adalah evaluasi internal yang akan dipertimbangkan dalam proyek ini. Nah, karena itulah keahlian lokal ini diambil dari Departemen Pendidikan yang digunakan sebagai konsultan. Nah, isi dari evaluasi ini ada 4, mohon maaf. Yang pertama itu adalah pengantar, yang kedua masukan, ketiga keluaran, dan terakhir temuan. Temuan ini lebih ke apa ya? Solusi gitu, masukan terkait keseluruhan dari proyek. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tes. Oke, silakan. Kalau ada yang itu Tarasia itu negara bagian mana ya? Tak googling udah deh. Amerika Latin. Iya Pak, tadi saya juga sempat cari, itu juga tidak ada Pak, tidak menemukan. Oh, negara berkembang ya, rada miskin kelihatannya ya. Karena tak googling tidak ada itu negara bagian nih kelihatannya itu. Iya Pak. Jadi negara bagian, saya juga kalau ditanya ini jadi Tarasia ya. Tanzania rada bisa di ya Tarasia. Oleh kalau ditanya saya juga tidak tahu karena saya googling. Katanya ya karena itu negara bagian kecil-kecil itu ya yang punya negara itu kan Amerika, Eropa gitu ya. Itu. Jadi saya googling nggak muncul gitu ya, informasi gitu. Kalau itu dibantu Bank Dunia tentu itu pendidikannya ya kurang begitu baik gitu ya. Ada program membantu itu kurang baik. Oke, ada yang bertanya silakan. Noviana. Ya,
Kepada Noviana dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa di Tarasia itu mayoritas pada masuk sekolah dasar itu mesti lebih dari umur 7 tahun. Nah, itu alasannya tuh kenapa? Terus yang kedua adalah dari proyek ini apakah berdampak pada kondisi saat ini? Mungkin bisa dicontohkan hasil konkretnya seperti apa? Apa bisa dimengerti? Maaf Mbak Novi, tadi di awal itu pertanyaannya sempat terputus di jaringan saya. Di bagian pendidikan Tarasia, kan tadi dijelaskan bahwa mayoritas di sana tuh mayoritas di sana tuh umur lebih dari 7 tahun baru masukin sekolah dasar. Nah, itu tuh kenapa kayak gitu loh? Ada lagi? Halo? Cukup itu? Iya. Baik Pak, saya coba menjawab pertanyaan dari Mbak Noviana. Jadi seperti yang telah saya baca, kalau Tarasia ini sebenarnya benar seperti kata Bapak tadi, merupakan subdaerah gitu ya. Jadi karena sangat kecil dan juga miskin ya, masih tergolong daerah yang baru berkembang sepertinya. Jadi itu memang untuk pengadaan pendidikan itu kurang mumpuni gitu. Nah, jadi memang persiapannya itu cukup lama mungkin ya, dan juga karena situasi perekonomian masing-masing masing-masing keluarga itu juga mungkin tidak mumpuni, sehingga mereka baru menyekolahkan anaknya itu di usia 7 tahun gitu. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada tambahan dari Mbak Della? Mungkin cukup ya untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Noviana itu kan apakah proyek ini tuh berdampak pada kondisi saat ini? Maksudnya tadi kondisi dari negara Tarasia ya di bidang pendidikan, seperti itu Noviana? Ya. Oke, saya izin menjawab ya. Di sini kita diskusi aja, mungkin nanti kalau misalkan ada pendapat yang kurang sesuai kita bisa diskusikan bersama. Nah, menurut saya sendiri untuk step by stepnya atau skenario yang diberikan pemerintah untuk menangani permasalahan di bidang pendidikan itu sudah cukup baik gitu. Mereka mensuplai dari segi dana, kemudian mereka juga kan tadi kompetensi gurunya juga masih sangat kurang, mereka memberikan pelatihan secara merata di berbagai daerah-daerahnya, itu kan sudah sangat baik. Cuman menurut saya sendiri kalau dampaknya itu tidak bisa dilihat secara cepat gitu loh. Dampaknya itu dilihat mungkin 10 tahun atau mungkin 15 tahun selanjutnya, itu kan baru kelihatan dampaknya dari mungkin lulusan-lulusan mereka gitu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, mungkinkah bisa dicontohkan hasil konkretnya? Nah, hasil konkretnya berarti belum terlihat secara jelas. Menurut saya sih seperti itu ya. Tapi untuk skenario dan proyek yang dilakukan pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan di bidang pendidikan di negara yang mungkin masih berkembang itu, atau mungkin ya masih digolongkan miskin, itu sudah sangat baik. Menurut saya itu bisa dicontoh mungkin di daerah-daerah di Indonesia yang masih tertinggal, itu bisa diterapkan seperti itu. Mungkin seperti itu sih dari saya, Noviana.
apakah dari teman-teman atau mungkin dari Dina mau menambahkan, silahkan. Ya, dari saya sudah cukup ya, sama seperti yang Mbak Dela sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jelas. Makasih. Oke, kalau di Indonesia usia berapa tahun? Novi itu kalau sekolah SD berapa tahun? Dulu 6 tahun, Pak. 6 tahun ya, kita 6 tahun. Awalnya ya 7 tahun, zaman Pak Bambang dulu 7 tahun. Bambang 7 tahun. Jadi ya karena negara masih, zaman Pak Bambang kecil ya masih miskin ya. Saya makannya waktu kecil, kalau saya sih enggak gitu ya. Alhamdulillah keluarganya cukup bisa beli beras. Kalau zaman saya itu makan nasi jagung. Jadi saya punya pembantu tukang ngarit gitu ya, karena saya orang desa, punya sapi yang sapinya bisa dijual untuk kuliah itu. Punya sapi yang ada 6 atau 8 itu waktu itu. Saya punya pembantu 2. Tukang ngarit maksudnya, pembantu apa namanya, tukang ambil rumput kemudian itu aja. Kalau dia jago, kuliah sekolahnya usia 7 baru masuk, sekarang sudah diajukan karena hasil penelitian Bank Dunia itu semakin tua sekolah itu semakin tidak pinter gitu ya. Ya yang benar ya masih muda-muda. Sekarang malah didorong 6 sebelum itu tidak apa-apa, tapi kalau negeri 6, kalau mau swasta tidak apa-apa, kan ada akselerasi. Gitu. Kalau muda sekali nanti kesempatan untuk bermain juga tidak ada itu. Jadi anak-anak itu harus ada kesempatan bermain, bersosialisasi, mengenal gitu ya, tidak langsung dijejali sesuatu yang sangat berat. Gitu ya. Jadi kalau ada negara-negara berkembang itu kok sekolahnya 7 tahun berarti dia masih miskin. Jadi artinya pendapatan asli daerahnya masih kecil. Gitu ya. Kalau sekarang 6, usia 6, 7 ya masih ada, itu telat. Nanti doyan. Maka kalau sekarang sekolah SD itu ukurannya dekat dan usianya semakin tua, gitu, maka akan rankingnya dan dekat, rankingnya akan masuk itu di PPD itu, penerimaan peserta didik itu radius dan usia kalau pendidikan dasar. Gitu ya. Kalau 6 kan selesai, 6 kan 12 ya, 12 tahun gitu ya, 12 tahun. Kalau zaman saya 7 tambah 6 13 SD gitu. Kelihatannya saya sekolah dulu ya agak tua-tua sedikit tidak, karena ya ada mengenal TK, ada zaman saya itu TK itu satu desa itu hanya satu. Kalau sekarang gitu, yang mau sekolah TK 12 SD ya boleh itu asal usianya masuk, itu yang SD negeri. Jadi itu makanya saya tadi tak googling Tarasia itu negara bagian mana, kok tidak ada, itu mungkin ya saking tidak punyanya. Apa itu Amerika Latin, apa itu mana itu Afrika gitu ya. Sia itu biasanya Amerika Latin ya, Afrika. Miskin mereka di sana. Bahkan orang Irian Jaya kalau sekolah itu kan orangnya udah tua-tua, tinggi-tinggi. Jadi kalau ngajar di sana itu ngeri, itu tua-tua, tinggi-tinggi. Jadi itu di Sumatera juga ada suku anak dalam ya. Sekolah kan sudah Joko-Joko gitu, baru SD. Nah, gimana di sana jauh, aksesnya tidak bermui. Oleh karena itu ya dibangun, ada sebuah program kegiatan yang meningkatkan kualitas itu, mulai dari ngelatih gurunya. Di sana tadi gurunya diberi insentif, kalau mau ikut pelatihan naik gajinya 10% tadi ya, dan seterusnya. Ini bagian dari peningkatan kualitas. Itu kalau saudara guru ya peningkatan kualitas ya lewat seminar, nanti sertifikasi. Sekarang agak rigid menurut
menuju sertifikasi guru itu. Jadi guru harus punya karya, punya tulisan, punya ikut seminar, ikut membina gitu. Jadi kalau sudah ngelamar jadi guru itu harus aktif ya, jangan pasif. Itu di upload di webnya GTK, Guru dan Ketenagakerjaan. Kami menilai itu. Saya kebetulan asesor PPG, gitu ya. Nah, model yang sekarang guru pembelajarannya online. Sebentar, mata saya tak tetesi dulu. Kata Lisa. Oke, lanjut. Jadi sekarang lebih rigid, komponen yang dievaluasi banyak sekali. Yang kemarin di TOT dilatih menjadi asesor itu disegarkan selama 2 hari itu. Wah, ini guru kayak gini berat. Kalau dosen udah biasa. Dosen itu kan nulis biasa, seminar biasa, bimbing seperti ini biasa. Jadi pembicara ya udah biasa. Nah, guru nanti tersertifikasi model seperti itu. Ada akumnya. Gitu ya, saudara nanti siap-siap untuk mengikuti tantangan zaman, jangan hanya ngajar suruh. Nah, ikut pelatihan, ikut workshop, itu semacam. Uangnya gimana Pak? Ya disisihkan. Sisihkan. Jadi sisihkan gaji saudara itu untuk meningkatkan kualitas diri. Gitu ya, diri. Karena itu tuntutan guru yang bersertifikasi. Nah, saudara, kalau nanti formasinya harus lewat sertifikasi, nah, ke depan itu undang-undang kan begitu. Kalau guru punya sertifikasi guru, itu baru ikut CPNS guru. Gajinya kan sama. Gaji PNS itu kan semua sama. Baik guru, dosen, golongan awal itu ya sama. Tentara, itu semua. Yang beda kan kesejahteraan di bidang lain-lain. Lauk pauk, tunjangan-tunjangan itu baru beda. Semua yang PNS itu sama. Dokter ya sama. Jadi ya tunjangan kinerjanya lebih tinggi gitu aja. Kalau gaji pokoknya sama. Nah, itu sebagian gaji itu untuk untuk meningkatkan kualitas, jangan dihabiskan untuk utang gitu. Beli ini itu nanti tidak maju-maju. Gitu ya. Oke. Itu saya pikir. Ada pertanyaan? Usulan? Besok masih berapa ya? Halo. Besok yang maju berapa minggu depan? Sisa 1 Pak. Sisa 1, oke lah. Setelah sisa 1 nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar. Oke. Cukup ya kalau begitu. Oke, minggu depan sisa 1. Ini pertemuan ke berapa ini kita itu? 14 kelihatannya. Ya, nanti saya diskusi nanti. Saya putuskan nanti kalau sudah cukup nilainya ya tidak ada UAS. Karena UTS-nya sudah, ya ini sebagai kumpulan dari nilai UAS nanti. Gitu ya, cukup saudara? Halo? Baik Pak. Oke, itu nanti tolong divalidasi si Rukito itu keluar masuk ya gitu. Jangan nanti pas presentasi tidak ada akses internet. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong divalidasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.